جلب في الخوف من السبع الضار إلا معرفة السبع ومعرفة الوقوع. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menerangkan, ujar Sidin, dan karena itulah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Allah Subhanahu wa ta'ala berwahyu kepada Nabi Daud. Ujar Tuhan, "Khafni kama takhafus sub'adha." Wahai Nabi Daud, takutlah engkau kepadaku sebagaimana engkau takut akan binatang buas yang membahayakan. Wahai Nabi Daud, hendaklah engkau itu takutan lawan aku, ujar Tuhan, sebagaimana engkau itu takutan dengan binatang buas yang membahayakan, dengan binatang buas yang hendak menerkam engkau. Wala hillata jalaba fil khawfi minas sub'idha, dan tiada jalan untuk menarik rasa takut, dan tiada jalan untuk membawa rasa takut, menarik agar bisa takut kepada binatang buas yang membahayakan itu, illa ma'rifatus sub'i wa ma'rifatul wuqu'i, melainkan mengetahui binatang buas itu dan mengenal jatuh dalam cengkeramannya. Di sini Al-Imam Ghazali Sidin menjelaskan, ujar Sidin, hendaklah kita ini takutan sebagaimana hendaklah kita ini takut kepada Allah sebagaimana takutnya kita kepada binatang, nam binatang itu hendak membunuh kita, yang mana binatang itu hendak membahayakan diri kita. Kita misalnya tulak ke hutan, lalu bertemuan dengan macan, lalu macan tadi mengapung lawan kita, lalu kita kehabisan jalan dan kita merasa takutan benar karena di dalam hati kita akan mati diterkamnya, kita akan dicabik-cabik awak kita oleh si macan tadi. Bagaimana takutnya kita terhadap binatang, nah semacam itu hendaklah kita takut kepada Allah sebagaimana kita takutan di ketika kita hendak diterkam oleh si macan tadi. Nah itu luar biasa itu takutannya kita. Namun kita sudah berada di tempat yang sunyi, kemudian ada binatang buas yang hendak memakan kita, yang hendak menerkam kita, dan kadada lagi jalan hendak buka. Nah di situ kita merasakan takutan benar. Nah ujar Imam Ghazali, seandainya kita takutan lawan Tuhan yang kaya itu luar biasa. Seandainya kita takutan lawan Allah sebagaimana kita merasa takutan hendak diterkam oleh binatang, itu luar biasa. Seandainya kita mempunyai rasa takut seperti itu, mungkin kita beribadah rajin benar beribadah. Cuma kita takutan dengan Allah ini kada seperti itu. Dan bahkan kita merasa Tuhan itu kadang mengawasi lawan kita. Asa biasa kita berjalan tahun hilir, seakan-akan kita berjalan itu sorangan. Cakanya berdua lawan kawan. Kita kadang merasa bahwa kita sebenarnya bertiga. Satu orang yang mengawasi terus menerus dengan kita, yaitu Allah. Maka oleh sebab itu terkadang perbuatan kita bisa menyalah-nyalah, kadang berbuat dosa kita. Kenapa? Karena kita kadang merasa takutan sebagaimana takutnya si binatang yang hendak menerkam kita. Nah seandainya seperti itu kita berisi takutan di hati, itu luar biasa, bisa banyak menjadi wali.
Lalu ujar Imam Ghazali, kadada jalan supaya kita itu takutan dengan binatang, kadada jalan melainkan supaya kita itu takutan dengan binatang, kita harus tahu dengan binatang itu. Ikam jadi takutan lawan macan kenapa? Harus tahu kita. Ikam jadi takutan lawan ular ini kenapa? Harus kenal lawan itu ular. Apabila kita kada kenal, kita kada takutan. Kita kada takutan misalnya dengan macan, kada takutan kenapa? Jadi kada takutan, kita kada kenal lawan macan. Kita kenal dengan macan tuh iya macan kan. Inya kada bisa memudaratkan kita, inya kada bisa memati kita. Disangkanya seperti itu kenapa? Inya kada kenal. Jadi ujar Imam Ghazali, supaya di hati kita ini timbul takutan dengan si macan, hendaklah kita mengenal dengan itu macan. Lalu kita kenali si macan tadi. Oh, macan ini bisa membunuh. Oh, macan ini bisa menerkam. Oh, macan ini apabila diterkamnya kita jangan mati, dicabik-cabiknya awak kita, dimakannya awak kita. Tahu kita kayak itu, timbul di hati rasa takut. Lalu apabila tulah takutan, bersiap-siap bawa sinapangkah, bawa tumbakkah. Kenapa? Karena takutan kalau ada macan. Karena macan itu kita sudah tahu, inya bisa memakan. Nah, jadi supaya timbul di hati rasa takut dengan macan, kita belajar mengetahui masalah si macan itu. Oh, macan itu punya tajam, muninya mencabik-cabik awak kita hancur. Tahu kita itu timbul kita takutan. Mun aku tulah takutannya aku harus siap-siap nih. Ibarat baju besi dibawa, bawa sinapang kaina. Nah, itu persiapan namanya. Karena sudah tahu binatang itu membahayakan. Lamun binatang itu kada membahayakan, kada perlu kita takutan. Lawan kucing, takutan lah biaran kucing lah. Kada takutan. Kenapa jadi kita kada takutan lawan kucing? Karena kita paham dan mengerti, tahu benar. Bahasa Arabnya itu ma'rifah, kenal benar bahwa kucing itu kada bisa memakan kita, kada bisa memurkut kita, kecuali kita menyimpan maninya. Disimpan kucing disimpan ninya, akhirnya dikokotnya kita. Paling kayak itu benar ya. Nah, suakah kucing memakan anak kita nih? Ada suahnya, lain makanannya, dagingnya lain. Paling tikusnya. Mungkin kucing laki anaknya bisa dimakannya, bisa. Manusia ini takutan ninya kucing. Nah, kita tahu benar lawan kucing itu kada bisa membahayakan, kada beracun pulang pengaruhnya bukunya itu paling padih sedikit. Kita tahu itu, lalu kita kada takutan. Sementara macan kita kenali bahwa macan itu bisa memudaratkan lawan kita, lalu kita takutan. Nah, jadi ujar Imam Ghazali, supaya kita ini takutan dengan macan, kenali macan. Sesudah kita kenal dengan macan, timbul di hati rasa takut. Nah, sekarang ujar Imam Ghazali, supaya kita ini takutan dengan Allah, kenali Allah. Nah, itu. Apabila kita kenal dengan Allah, timbul di hati rasa takut. Kita kenal dengan Allah, Allah itu bisa menyiksa. Allah itu bisa kada memperhatikan kita di negeri akhirat. Pian bisanya beisi minanto. Pian beisi minanto. Atau minanto beisi mintuha. Minanto beisi mintuha. Minanto bagaimana di rumah mintuha. Sabulanan mintuha kada mahirani lawan minanto, bingung minanto. Nah, kaina di negeri akhirat ada di antara manusia nang Allah kada memperhatikan, Allah kada peduli. Timbul rasa takut di hati. Aku takutan dengan Allah. Kalau Allah itu bisa kada peduli karena di akhirat. Allah itu bisa kada memandang karena di akhirat, dan bahkan Allah Ta'ala itu bisa menyiksa. Dan apabila Allah menyiksa, Allah kada peduli.
Allah kada peduli, ujian disiksa, Allah kada peduli. Kada rasa kasihan lagi. Lain lawan kita bisa kasihan aja, kasihan ini aja, maafakan aja. Nah, kita bisa. Tapi kalau Allah di negeri akhirat itu kada ada lagi kasihan. Kecuali bagi orang-orang yang beriman bisa, namun orang-orang yang maksiat dimasukkan Tuhan ke dalam neraka, disiksa dengan sepedih-pedihnya. Allah kan heran-heran lagi. Nah, kita kenal dengan Allah, kenali Allah. Allah itu bisa menyiksa. Allah itu bisa mengubah-ubah. Nah, asalnya alim bisa kada alim lagi. Nah, asalnya bungas bisa kada bungas lagi. Nah, asalnya sugih bisa kada sugih lagi. Kita takutan lawan Tuhan. Nah, kita takut Tuhan yang kayak itu. Allah itu bisa mengubah-ubah keadaan. Sihat awak, aku takutan karena Allah bisa menggaringkan. Timbul di hati rasa takut karena segala sesuatu itu berada di dalam kekuasaan Allah. Timbul, kita kada berdaya. Nah, kenapa jadi rasa takut itu timbul? Karena kenal dengan Allah. Nah, itu karena kenal, takut dengan Tuhan. Apalagi kenalnya itu lebih mendalam, sehingga mata hati terbuka melihat tentang kebesaran Allah, melihat tentang kehebatan Allah. Bahkan apabila dibuka akan Tuhan alam gaib, luar biasa. Jadi hati kita ini dibukakan Tuhan ke alam gaib. Jadi kada seapa-apanya kehebatan di alam dunia ini. Kalau kita misalnya memandang ke atas, misalnya matahari itu dicipta oleh Allah dengan kebesaran yang sangat luar biasa. Kita kagum dengan Allah. Tapi kalau Allah sudah melihat akan alam gaib, lebih hebat daripada itu. Nah, jadi orang-orang yang di hati mereka itu timbul rasa takut kepada Allah karena mereka itu sangat kenal dengan Allah. Nah, jadi ringkasnya, apabila hendak kenal dengan Allah, apabila hendak takutan dengan Allah, kenali Allah. Apabila orang kenal dengan Allah, pasti takutan dengan Allah. Pasti takutan dengan Allah. Ikamnya kenapa jadi kada takutan lawan manusia? Aku jadi kada takutan lawan manusia itu. Manusia itu terbatas. Inya kada kau berkehendak. Kenapa jadi takutan dengan Allah? Allah itu berkehendak. Kehendak Allah Ta'ala itu lulus. Manusia bisa kada lulus, jadi aku kada takutan jadi lawan manusia. Kamu hendak dibunuhnya, aku kada takutan jadinya. Allah kada menghendaki, kada kau membunuhnya. Nya kada takutan lawan manusia karena kenapa? Allah kada mengizinkan, kada kau membunuh. Inya takutan dengan Allah. Karena Allah itu apabila berkehendak jadi mati je Tuhan, mati yang sudah. Nang mati hidup ulang. Allah berkehendak nang mati hidup. Nang hidup mati. Itu kalau Allah sudah berkehendak. Nah, jadi kita sudah tahu Allah itu segala perkara itu di dalam kekuasaan Allah, timbul di hati rasa takut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kebanyakan kita ini kada takutan dengan Allah? Jawabannya, kita kada kenal benar lawan Tuhan. Itu aja jawabannya. Nah, supaya kita ini kenal dengan Allah, tidak lain adalah belajar ilmu tauhid. Itu ilmu tauhid ya. Apabila orang belajar ilmu tauhid, kemudian tahu dengan Allah, lalu timbul di hati takutan dengan Allah. Ikamnya kenapa jadi takutan lawan sidin itu? Aku jadi kada takutan lawan sidin itu. Aku kada tahu lawan sidin. Nang mana nang tahu, sidin itu presiden, timbul rasa takut. Presiden ini kita salah-salah bisa dihukum sidin karena kekuasaan di tangan sidin. Orang nang takut dengan presiden karena inya tahu itu presiden.
Orang nang kada takutan lawan presiden, inya kada tahu si itu dikiranya lain presiden. Libas berjalan di muka presiden, ada beradab. Nya kada tahu pada itu presiden. Sekali kedatang orang tuh presiden sopan, mau lalu beradab kayak begini. Iya, nang rajin kebanyakan lah kayak arwah guru sudi sidin tuh mentulak ka jauh, sidin pesalawar buat kadala kada pinandu orang. Amunnya basurban dia sidin pinandu orang dijumi orang tangan kaina waktu tak buang-buang anak cepat tulang, kada jadi cepat tulang. Nah, jadi supaya perjalanan ini jangan halang-halang, lalu sidin menyamar nang kaya lain orang alim. Selawar lipis buat kadala. Betupi pada dampinan punya orang wajah mata, jadi nyaman tulang, tak ada halangan-halangan. Apabila bersurban berjam-jam orang datang selama sini itu selama itu hendak tulang jauh sini supaya orang kada kenal. Jadi orang libas kada tahu pada sini tuan guru besar. Jadi kalau libasnya ketika pinandu pian ka tuan guru aja anyar sopan. Ya inyak kenal tadi, lalu ada timbul sopan, rasa takutan. Kenapa? Karena ternyata yang di hadapan kita ini adalah tuan guru besar. Tahu bang, dulu udah tahu, lalu beberang-berang aja. Nah seperti itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang itu kenal dengan Allah, maka semakin besarlah rasa takutnya. Kenapa? Karena apabila semakin kenal dengan Allah, semakin tahu tentang kebesaran dan kehebatan Allah. Jadi semakin kenal, semakin tahu Allah Ta'ala itu hebat. Semakin kenal, makin tinggi pengetahuannya tentang kehebatan Allah. Faman arafallahu ta'ala, barang siapa mengenal Allah, siapa haja yang mengenal Allah, arafa annahu yaf'alu ma yasha, pastilah dia mengenal bahwasanya Allah memperbuat apa yang Allah kehendaki. Apabila orang itu kenal dengan Allah, inya kenal benar segala sesuatu itu Allah yang menghendaki, segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Lalu timbul takutan di hati. Kenapa? Segala sesuatu itu berada di dalam kekuasaan Allah. Wala yubali wa yahkum ma yurid, dan Allah tiada peduli dan Allah memutuskan sesuatu yang dikehendaki Allah. Allah itu apabila memutuskan sekehendak Allah. Mun Allah hendak, mun Allah kada hendak kada juga ya. Itu menandakan Tuhan itu yang paling hebat. Di mana buktinya Allah sekehendak, itu ngarannya hebat. Kita hendak si anak pintar, soalnya kada pintar anak. Artinya apa? Kita kada mau kehendak. Tapi bisi anak kada pintar, itu ada hikmahnya pulang. Berpahala pulang kita mensyukuri. Artinya biar aja anak kada tapi pintar misalnya, tapi yakin di situ ada hikmah nang Allah letakkan di situ. Nah, jadi Tuhan naikkan dia Tuhan paham lawan aku kasih pahala benar. Kadang ngalih sebenarnya. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu sebenarnya memahami tentang Allah. Nah itu luar biasa. Kalau sudah paham dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, artinya baik ada hikmahnya, nang kada baik ada juga hikmahnya. Bertaannya adanya hikmahnya. Bagi orang-orang yang paham tentang perbuatan Allah Ta'ala itu. Qarrabal malaikah min ghairi wasilah sabiqah. Allah mendekatkan malaikat kepadanya dengan tanpa perantara yang mendahului. Nah ini Allah berkehendak. Malaikat itu didekatkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Padahal malaikat itu dahulunya kada napa-napa. Kalau bang malaikat itu memang orangnya taat benar baharinya yang sebelumnya itu kan juga. Cuma sudah Allah berkehendak bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki malaikat itu didekatkan oleh Allah, menjadi kekasih daripada Allah.
bighairi jarimatin salibah, dan Allah menjauhkan iblis dengan tanpa dosa yang mendahuluinya. Iblis itu dijauhkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Padahal iblis dahulunya orang yang taat, kan ada berbuat dosa, cuma Tuhan berkehendak. Tuhan berkehendak menciptakan iblis itu jauh daripada Allah. Menciptakan iblis itu dilaknat oleh Allah. Nah, itu Allah berkehendak. Artinya menandakan 100% kehendak Allah itu memang milik daripada Allah. Nah, cuma jangan sampai di situ. Kalau kau misalnya Allah itu berkehendak juga aja. Jadi sekehendak Tuhan aja aku terima aja kehendak Tuhan. Nah, jadi kita ingat akan syariatnya. Artinya walaupun Tuhan itu berkehendak, tetapi Allah mengulah peraturan. Nah, peraturan ini kita pegang. Tuhan buat peraturan, artinya bagi orang yang taat ke surga, orang yang maksiat neraka, itu pasti itu janji Tuhan. Lalu ada misalnya orang yang taat masuk neraka, itu Tuhan berkehendak. Kenapa? Karena apabila Tuhan berkehendak, jadi menunjukkan Tuhan itu memang dasar bujur-bujur Tuhan. Di mana buktinya sekehendak Tuhan. Sarah ku aja Tuhan yang taat masukkan ke neraka, nang berdosa ku masukkan ke surga. Cuma itu jarang terjadi. Kenapa? Jadi ada menunjukkan itu sekehendak Tuhan. Menunjukkan itu sekehendak Tuhan. Ada orang miskin, sugih, bekajut, Tuhan berkehendak. Tapi jarang terjadi itu. Kita nih sekampungan kita nih sekampungan. Orang miskin adalah sugih mendadak lah. Seingat turun asal ada dekat. Si itu miskin benar. Lalu dapat intan yang kaya, lalu itik angsa. Sugih mendadak kok. Tapi mun Tuhan berkehendak bisa terjadi itu. Bisa terjadi. Ada orang mendulang dapat intan, sugih mendadaknya. Asalnya miskin benar. Nang alat mendulang menjagin hutang pula. Sekali bulik rumah sugih benar terlion dapat intan nang kaya intan. Jarang terjadi orang miskin sugih mendadak. Jarang. Cuma mun Tuhan menghendaki bisa itu terjadi. Cuma kebanyakannya orang sugih itu adalah inya diselesaikan. Kebanyakannya orang sugih itu dari bawah berjualan merintis dulu naik ke atas, akhirnya sugih. Saya punya makan garing dulu tunggal, aku aja makan iwak karing dulu. Sugih juga ya, dasar tuhuknya berjuang. Nah, jadi orang yang taat, ujar Tuhan, siapa yang taat surga. Siapa yang paling taat makin tinggi surganya. Lalu berbuat taatnya, dasar masuk surga juga. Dasar tinggi juga surganya. Itu peraturan Allah. Apabila taat surga, apabila makin taat makin tinggi surganya. Itu peraturan Tuhan sudah. Cuma bisa aja masuk neraka, cuma jarang terjadi, itu jarang. Nah, jarang itu dianggap seperti kadada. Kenapa jadi ada? Itu menunjukkan Tuhan itu dasar bujur sekehendak. Bisa aja Tuhan berkehendak orang yang taat masuk ke dalam neraka. Cuma peraturan Tuhan apabila taat surga, kebanyakannya sudah taat. Apabila maksiat neraka. Itu kebiasaan sudah. Nah, jadi kalau masalah kehendak Tuhan ini itu 100% memang Allah yang menghendaki. Wa amman amanun fahumul fara'anatu wal juhal wal aghniyah. Adapun orang-orang yang merasa aman, mereka itu adalah Fir'aun, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu. Jadi ujar Imam Ghazali, orang nang bodoh, orang nang dungu, orang nang disamakan lawan Fir'aun, orang nang disamakan dengan iblis, itu orang nang merasa
kadada rasa takutan di hati. Itu urang nang Fir'aun teu disamakeun lawan Fir'aun, urang nang bodoh, urang nang dungu, yaitu urang nang di hatinya kadada merasa takutan. Inya merasa aman. Aku beribadah, aku aman deh, kada jangan masuk neraka. Inya merasa aman. Nah itu disamakan dengan orang yang bodoh, merasa aman. Aku nih gak usah lagi nuntut ilmu, aku alim sudah, merasa aman. Merasa aman. Jadi ujar Imam Ghazali, jangan sampai ada di hati kita ini merasa aman. Karena orang yang merasa aman itu yaitu orang yang tertipu daya. Aku ini sudah beribadah, tapi masih ada ditakutan di hati. Walaupun aku ini beribadah misalnya, aku takutan kalau dimasukkan Tuhan ke neraka. Kalau ibadahku ini masih ada yang salah. Ikan kenapa jadi nuntut ilmu? Aku jadi nuntut ilmu ini kalau masih ada kesalahan. Kalau masih ada sesuatu yang aku kada ketahui, lalu aku nuntut ilmu. Aku takutan kalau ada sesuatu yang aku kada tahu. Sementara aku berada di tengah-tengah ulama. Lain orang di padang hutan begana itu lain masalah. Nah jadi ini ujar Imam Ghazali lah, jangan pian memadahkan ulun, kayaknya pian tersinggung. Kenapa? Ujar Imam Ghazali, orang nang merasa aman itu sama lawan Fir'aun. Orang nang merasa aman itu bodoh, orang nang dungu. Kadada di hati rasa takutan, kadada. Lawan neraka ada takutan, baiknya neraka tak. Anak mati dalam kubur kada takutan, merasa aman. Sementara kita disuruh jangan sampai kita di hati ini merasa aman, merasa nyaman sudah. Oh, apalagi aku sudah banyak amalan, terbuat aku dimasuk ke neraka. Nah itu ngarannya merasa aman. Apalagi kada beribadah, aku kalau usah beribadah angin, aku aman aja sudah magineng itu. Nah jadi orang yang banyak berisi ibadah aja disuruh jangan sampai merasa aman, apalagi nang kada beribadah. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sayyidul awwalin. Nah, ingin situ mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga di dalam hati kita ini jangan sampai kita merasa aman. Mudah-mudahan diberikan Allah taala di hati kita ini ada rasa takutan. Nah, jadi rasa takutan itu timbul caranya dengan mengenal Allah. Caranya. Dan mudah-mudahan kita berdaan diberikan oleh